wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, balik lagi dengan kelompok kami, Hairil Anwar. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anwar Soleh. Di sini saya moderator dan nanti saya pemateri. Dan teman Saya Ulung Dwinanda. Saya Sela Raisa Sahara. Saya Dewi Indriani. Dan saya Eka Sri Wahyuni. mau bahas masalah karya sastra lama dan karya sastra baru. Sebelumnya kita mau bahas masalah karya sastra lama. Karya sastra lama ini mau dibahas oleh saudara Ulung. Karya sastra lama adalah karya sastra yang ditulis sastrawan pada zaman kerajaan atau di masa di mana sebelum adanya pergerakan nasional. Contoh karya sastra lama, puisi lama, adalah puisi yang memiliki aturan-aturan dan mempunyai makna. Jenis-jenis puisi lama. Pantun. Pantun adalah karya sastra lama yang terikat oleh aturan-aturan atau syarat-syarat tertentu. Carmina. Carmina adalah pantun kilat terdiri atas dua baris. Baris pertama sebagai sampiran, sedangkan baris kedua sebagai isi berupa sindiran dengan rumus A. Carmina juga biasa disebut dengan pantun dua sauntai atau pantun kilat. Nah, itu materi yang pertama disampaikan oleh saudara Ulung. Materi yang kedua disampaikan oleh saudari Sela. Syair termasuk puisi lama yang terikat oleh aturan-aturan. Namun, syair bukan berasal dari Indonesia, melainkan dari Arab. Selanjutnya, gurindam. Gurindam adalah puisi lama yang satu baitnya hanya terdiri dari dua barisan. Gurindam berasal dari Yaman. Selanjutnya, seloka. Seloka adalah bentuk puisi Melayu klasik pepatah maupun perumpamaan yang mengandung senda gurau, sindiran, bahkan ejekan. Dan talibun adalah sejenis puisi lama seperti pantun karena mempunyai sampiran dan isi, tetapi lebih dari 4 baris, mulai dari 6 baris hingga ke 20 baris, berirama ABC, ABC, ABCD, ABCD, dan ABCDE, ABCDE. Nah, itu materi yang kedua yang disampaikan oleh saudara Sela. Nah, materi yang ketiga akan disampaikan oleh saudari Dwi. Nah, untuk saudari Dwi, ini video. Yang ketujuh ada mantra. Mantra adalah puisi tua yang keberadaannya dalam masyarakat Melayu bukan sebagai karya sastra, melainkan lebih banyak berkaitan dengan kepercayaan buka kurung berupa hal-hal magis. Yang kedelapan ada peribahasa atau bisa juga disebut bidal. Peribahasa adalah pepatah yang mengandung nasihat, sindiran, dan sebagainya. Poin yang kedua, karya sastra baru atau modern. Karya sastra baru adalah karya sastra yang telah dipengaruhi oleh karya sastra asing sehingga tidak asli lagi. Contoh karya sastra baru. Yang pertama, puisi. Puisi adalah karya sastra yang terikat oleh rima, irama, dan penyusunan bait dan baris yang bahasanya penuh makna dan keindahan. Selain itu, karya sastra baru atau modern disebut juga karya sastra bebas. Nah, jadi itu materi yang ketiga yang disampaikan oleh saudara Dewi. Nah, materi selanjutnya itu akan disampaikan oleh saudari Eka. Distikon merupakan puisi yang tiap baitnya terdiri dari dua baris atau larik. Tersina merupakan puisi yang tiap baitnya terdiri dari 3 baris atau larik. Kuartrain merupakan puisi yang tiap baitnya terdiri dari 4 baris atau larik. Queen merupakan puisi baru yang satu baitnya terdiri dari 5 jenis. Materi yang keempat yang disampaikan oleh saudari Eka, dan yang selanjutnya atau materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Deva. Perkenalkan, nama saya Deva Azlin Azahran. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang jenis-jenis puisi baru berdasarkan bentuknya, yaitu adalah sextet. Sextet merupakan salah satu puisi di antara macam-macam banyak puisi baru berdasarkan bentuknya. Sextet merupakan puisi baru yang tiap baitnya terdiri atas 6 baris atau larik.
atau lurik. Septima merupakan puisi yang tiap baitnya terdiri atas 7 buah baris. Lalu oktav. Oktav adalah puisi yang tiap baitnya terdiri atas 8 baris double quatrain atau puisi 8 seuntai. Lalu soneta. Soneta adalah puisi yang terdiri atas 14 baris yang terbagi menjadi 2 bait. 2 bait pertama masing-masing 4 baris, lalu 2 bait kedua masing-masing 3 baris. Atau biasa memiliki pola 4-4-3-3. Kemudian puisi kontemporer. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kontemporer berarti waktu kini. Puisi kontemporer dapat diartikan yaitu puisi yang diciptakan pada waktu kini. Kekinian ini dapat terlihat dari kebebasan puisi kontemporer yang tidak terikat oleh bentuk dan rima. Tujuan dari ciptaan puisi ini adalah untuk menyampaikan suatu gagasan. Puisi kontemporer dapat berkembang karena adanya peran para tokoh-tokoh Indonesia. Siapa saja mereka? Mereka adalah Sutarji Kalzom Bahri, terkenal dalam karyanya O Al-Muk dan O Amuk Kapak. Kemudian Ibrahim Sattah, terkenal dalam kumpulan puisinya Haiti. Dan Hamid Jabar, terkenal dalam kumpulan puisinya Wajah Kita. Kemudian, untuk jenis-jenis puisi kontemporer adalah 1. Puisi mantra, 2. Puisi beling, 3. Puisi konkret, 4. Puisi tanpa kata, 5. Puisi mini kata, 6. Puisi multilingual, 7. Puisi suprakata, dan ke-8 adalah puisi idiom baru. Nah, itu materi yang kelima yang disampaikan oleh saudari Deva. Dan materi yang selanjutnya itu akan disampaikan oleh saudara Anwar. Nah, saya sendiri ya. Jadi di sini saya mau bahas nih tentang prosa, cerpen, novel, dan drama. Nah, mungkin banyak dari kalian yang tahu semua itu ya, dan ada juga yang nggak tahu. Nah, apa sih prosa? Nah, prosa adalah suatu tulisan yang mana dibedakan oleh puisi. Kenapa? Ya karena variasi ritmenya itu lebih besar daripada puisi, serta bahasanya tuh mudah dari arti leksikalnya ataupun arti sumber. Nah, dan selanjutnya ada cerpen ataupun cerita pendek. Mungkin banyak dari kalian mungkin yang tahu banget tentang cerpen. Cerpen adalah cerita di mana bentuk prosa narratif fiktif. Nah, cerpen sendiri itu cenderung padat dan langsung pada tujuan ataupun intinya kalau cerpen. Nah, sedangkan selanjutnya ini novel. Sedangkan novel ini adalah karangan prosa panjang yang mengandung rangkaian sebuah cerita kehidupan seseorang yang mana menyajikan sikap, watak, ataupun perilaku dalam cerita tersebut. Nah, yang terakhir ini drama. Nah, drama sendiri mungkin sudah banyak tahu lah dari kalian drama apa. Nah, drama sendiri adalah merupakan karya sastra yang mana tuh menggambarkan kehidupan manusia dengan adanya adegan gerak, adegan watak, menampilkan persifatan dan lain sebagainya. Pokoknya lebih lengkap lah di drama. Nah, mungkin itu cukup sekian dari kelompok Hairi Anwar. Apabila ada kekurangan ataupun kesalahan dari kelompok kami minta maaf dan terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.